dari pagi sampai sekarang. Dan saya mau tanya terlebih dahulu, karena selama beberapa minggu ini ibadah 3 itu hanya dibikin ibadah 1 jam saja, betul? Siapa di antara saudara yang memang sengaja datang ke ibadah 3 karena ibadahnya hanya 1 jam? Ada? Oh ada, oke. Thank you buat kejujurannya. Dan hopefully ya nanti kalau seandainya udah jadi memang durasi khotbahnya juga lebih sebentar dan lebih singkat. Wah, aminnya besar. Kan pulang ya. Khotbahnya dong sejam. Oke. Saya mau tanya di sini, siapa yang sudah berkeluarga? Boleh anak-anak yang sudah berkeluarga? Oke, Mas, ada yang belum. Dan siapa di antara saudara yang baru pulang dari liburan? Oke, kenapa? Oh ada, oke. Selamat datang kembali di Kota Bandung, kota yang sangat kita cintai ini. Dan selamat datang kembali di gereja kita. Dan kita hari ini akan membahas, karena kita akan kembali ke dunia nyata. Kenapa saya bilang ke dunia nyata? Karena beberapa dari saudara juga kemarin anak-anak baru pada liburan dan lain sebagainya. Jadi besok bisa dibilang besok ya, mulai tahun ajaran baru. Banyak di antara saudara juga yang memulai aktivitas yang kemarin mulai mulai sudah tidak ada, yaitu adalah mengantar anak sekolah, betul Jess? Dan besok juga dimulai kembali dan anak-anak juga mulai sekolah dan lain sebagainya. Tapi mungkin bagi saudara yang kesehariannya setiap hari bekerja mungkin tidak ada perbedaan. Tapi pada hari ini secara khusus saya akan membahas tentang yang namanya respon. Oke? Jadi saya kasih judul khotbah saya hari ini adalah responmu masa depanmu. Ya udah, kita tutup aja dalam doa. Sudah selesai, sudah cukup mewakili ya. Bilang kanan kirinya, responmu masa depanmu. Ya. Nah, saya mau tanya nih saudara, siapa di antara saudara yang dalam 1 bulan terakhir ini, 1 bulan terakhir baru mendapatkan sebuah permasalahan yang baru? 1 bulan terakhir baru dapat masalah baru. Oke. Gak ada. Oke, cuman beberapa. Siapa yang 3 bulan terakhir baru dapat masalah baru? Ini kehidupannya baik-baik semua. Hah? Kita tutup aja ini dalam doa. Salah kayaknya. Tiap hari. Oke. Oke, ada seorang penulis buku yang sangat terkenal. Dia mendunia dan buku-bukunya menjadi buku-buku bestseller di dunia. Namanya adalah Tony Robbins. Boleh dimunculkan gambarnya kalau saudara tahu Tony Robbins. Dia bilang seperti ini, every problem is a gift. Wah, without problems we would not grow. Dikatakan seperti itu. Nah, mungkin ini saudara yang membuat Tony Robbins ini menjadi sangat terkenal, menjadi pribadi yang sangat luar biasa, yang bisa sangat berdampak di dunia gitu. Karena dia ternyata punya sudut pandang bahwa every problem is a gift. Dia punya pemikiran masalah yang datang itu adalah hadiah. Biasanya kalau kita dapat masalah, seringkali mungkin yang kita katakan, gitu kali ya, responnya ya gitulah ya. Tapi kalau dia beda, dia bilang every problem is a gift. Kenapa? Karena tanpa masalah, dia bilang kita tidak akan bertumbuh. Karena memang betul saudara, yang membuat kita bertumbuh itu kalau seandainya kita ada masalah, atau seandainya kita mendapatkan keluar dari yang namanya zona nyaman atau hal baru gitu. Kalau seandainya saudara di sini, saya lihat ada beberapa yang masih sekolah juga. Minggu depan saya undang ibadah ke youth ya, supaya nggak terlalu berat khotbahnya. Tapi teman-teman saudara tahu bahwa pada waktu saudara masuk ke dalam komunitas lingkungan yang baru, nggak perlu takut. Justru di situ you should be grateful di situ. Kenapa? Karena kalau kita masuk ke situ, kita akan menjadi pribadi yang semakin bertumbuh.
Kita akan ketemu orang yang baru dengan berbagai macam karakter yang baru. Kita akan ketemu dengan guru-guru yang mungkin gak enak gitu dan lain sebagainya. Bahkan kalau seandainya kita ada di dalam kantor sekalipun, kalau seandainya ada karyawan atau ada rekan kerja yang mungkin tidak sepaham sama kita, maka itu adalah hadiah terbaik buat saudara. Haleluya katanya. Kenapa saudara ya? Karena tanpa mereka kita tidak akan bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Kalau kita ada di situasi yang aman, nyaman, tentram, damai gitu ya, kita nggak akan bertumbuh. Kita stuck, pertumbuhan kita stuck. Bahkan tapi yang Tuhan mau itu kita terus bertumbuh menjadi pribadi yang serupa dengan Kristus. Gimana caranya kita mau serupa kalau kita tidak digesek satu sama lain? Amsal 24 ayat 16 dikatakan bahwa sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Jadi kalau ada masalah saudara, jangan kabur. Ada masalah harus dihadapi. Mana beliau? Baru 5 menit dah. Ya. Nah dikatakan bahwa sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Selama kita menjadi anak-anak Tuhan yang kita mengizinkan Tuhan membentuk diri kita, kita dikategorikan sebagai orang benar. Kita bukan benar karena kita berusaha menjadi benar. Kita menjadi benar karena Kristus yang membenarkan kita. Dan dikatakan bahwa 7 kali orang benar jatuh, ia pasti akan bangun kembali. Jadi mau masalah apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, gak usah takut, karena janji firman Tuhan, 7 kali orang jatuh, mereka akan bangun kembali. Mereka akan bangkit kembali. Dan di sini saya tulis, nothing can push you down if you choose to get up. Tidak ada orang, tidak ada lingkungan, tidak ada pekerjaan, tidak ada keluarga sekalipun yang bisa membawa saudara terpuruk, jatuh, tergeletak, gak bisa ngapa-ngapain. Karena keputusannya ada di tangan kita. Apa sih yang seringkali menjadi respon yang salah pada waktu ada permasalahan atau ada problems yang kita hadapi yang mungkin datangnya setiap hari tadi katanya? Biasanya ya, kalau ada masalah datang, yang dilakukan sebagian orang di luar sana, mereka ada yang lari dari masalah. Mereka bukan menghadapinya, mereka lari. Ada juga yang mungkin cenderung menyalahkan orang lain. Bukan introversi, tapi cenderung menyalahkan orang lain. Ada yang, nah ini mungkin banyak, mengabaikan masalah. Dianggap pura-pura gak ada masalah. Dianggap kayak angin lewat gitu aja gitu. Tapi sebenarnya problemnya ada, masalahnya ada. Terus kemudian ada yang aktif gitu saudara. Ada yang bertindak emosional tanpa ada pertimbangan yang matang. Ada yang seperti itu. Ada juga yang mengeluh tanpa bertindak, tanpa melakukan apa-apa. Jadi penting sekali kita itu punya respon yang benar terhadap permasalahan yang datang ke dalam kehidupan kita. Saudara ingat cerita Saul? Ingat ya? Cerita Raja Saul pada waktu Raja Saul itu cuma mendengar bahwa Daud diagung-agungkan lebih. Dikatakan kalau Daud itu mengalahkan di ayat yang ke-7, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Hanya dengar itu bukan masalah datang, tapi mungkin itu problem buat dia, problem buat hatinya dia, karena dia jadi panas hati, jadi iri hati gitu. Nah, tapi saudara, pada waktu itu kita buka ayat yang ke-10. Karena panas hatinya, yang 10 dikatakan, keesokan harinya roh jahat yang daripada Allah itu berkuasa atas Saul. Wow, hanya karena ada respon yang salah. Satu respon yang salah
bisa masuk, bisa berkuasa atas kehidupannya Saul. Jadi respon salah membuka celah bagi iblis berkuasa atas hidup kita. Bilang kanan kirinya, hati-hati sama respon. Karena ternyata saudara, as simple as that gitu. Kalau kita nggak sadar, kita nggak benar-benar aware gitu ya, respon salah itu bisa membuka celah buat iblis. Bukan buat iblis untuk hinggap aja saudara, bukan buat iblis untuk mampir loh saudara. Tapi dikatakan di firman Tuhan tadi, roh iblis berkuasa atas Saul. Jadi respon yang salah itu bisa membuat celah bagi iblis bisa berkuasa atas hidup kita. Even sekalipun kita sudah dibaptis, kita sudah berbahasa roh, kita sudah melayani, kita sudah melakukan pelayanan dan lain sebagainya, bisa membawa sebanyak mungkin jiwa. Tapi ketika kita punya respon yang salah, kita gagal, istilahnya mah gagal jaga hati gitu ya. Gagal jaga hati itu jadi buka celah buat iblis bisa berkuasa atas hidup kita. Dan saudara tahu, respon yang dimiliki Saul itu salah, membuat sepanjang kehidupannya Saul, yang Saul lakukan sepanjang kehidupannya setelah kejadian itu, yang dia lakukan, dia bukan berusaha untuk membawa kemenangan buat bangsa Israel. Tapi sepanjang hidup Saul yang dia lakukan apa? Dia ngejar-ngejar Daud. Daudnya gak ngapa-ngapain, tapi karena responnya salah gitu ya, yang dia sepanjang hidupnya sampai di akhir hidupnya dia berusaha ngejar-ngejar Daud. Daud kemana dikejar, kemana. Padahal dia punya energi yang sama, dia punya hati yang sama, dia punya pikiran yang sama, dia punya waktu yang sama. Yang sebenarnya waktu, energi, hati, dan apapun yang dia punya itu bisa dilakukan untuk membangun tentaranya, untuk mengalahkan banyak bangsa-bangsa yang lain. Tapi respon yang salah membuat sepanjang hidupnya dia cuma ngejar-ngejar Daud. Luar biasa. Satu Samuel 31 ayat yang kedua. Jadi waktu itu kan bangsa Israel itu lawannya itu Filistin ya saudara ya. Nah, jadi di tengah ini cukup menarik loh saudara. Di tengah-tengah Saul ngejar-ngejar Daud gitu, yang which is sebenarnya itu satu sekutu. Sebenarnya Saul sama Daud kan satu sekutu kan, sama-sama dari Israel. Yang mengalahkan, yang memberikan kesempatan untuk Daud melawan Goliat juga Saul, betul? Ya. Di tengah dia ngejar-ngejar Daud, dia juga dikejar sama orang Filistin. Tapi fokusnya lucu juga, fokusnya pakai buat ngejar Daud. 31 ayat 2. Orang Filistin terus mengejar Saul dan anak-anaknya dan menewaskan Yonatan. Dia kehilangan anak karena fokusnya salah, karena responnya salah. Abinadab dan Malkisua anak-anak Saul, dia kehilangan 3 anaknya. Kemudian makin beratlah pertempuran itu bagi Saul. Para pemanah menjumpainya dan melukainya dengan parah. Lalu berkatalah Saul kepada pembawa senjatanya, "Hunuslah pedangmu dan tikamlah aku, supaya jangan datang orang-orang yang tidak bersunat ini menikam aku dan memperlakukan aku sebagai permainan." Tetapi pembawa senjatanya tidak mau, karena ia sangat segan. Perhatikan. Kemudian Saul mengambil pedang itu dan menjatuhkan dirinya ke atasnya. Ketika pembawa senjatanya melihat bahwa Saul telah mati, ia pun menjatuhkan dirinya ke atas pedangnya, lalu mati bersama-sama dengan Saul. Jadi Saul, ketiga anaknya dan pembawa senjatanya dan seluruh tentaranya, waduh, alamak, sama-sama mati pada hari itu. Hanya karena respon Saul yang dampaknya sebesar itu saudara.
sebenarnya dengan waktu yang sama, dengan pikiran yang sama, dengan energi yang sama, Saul bisa melatih tentaranya dan sebenarnya kemungkinan besar dia bisa menang lawan bangsa Filistin. Tapi hidup Saul berakhir mengenaskan karena responnya salah. Respon yang tidak tepat saat menghadapi masalah bisa membuka pintu bagi masalah-masalah yang baru. Amin. Bilang lagi kanan kirinya, penting punya respon benar. Jadi tegang. Oke, dengan cepat saya akan bagikan apa yang akan kita dapatkan kalau seandainya kita punya respon benar. Yang pertama, kita akan membangun kredibilitas diri kita. Bangun kredibilitas. Kredibilitas itu apa? Kredibilitas itu adalah nama baik, saudara. Ya, kebayang kalau seandainya kita punya respon yang benar pada waktu ada masalah datang, yang mungkin kita juga nggak tahu kapan masalahnya, kapan dan lain sebagainya, kita nggak tahu. Tapi kita punya respon benar, kita jaga hati kita punya nama baik, kita punya kredibilitas yang baik. Ya, karena orang akan melihat bahwa dia adalah pribadi yang baik, dia adalah pribadi yang dewasa, bisa menjaga hatinya, bisa menjaga situasi dan tidak bereaksi dengan keadaan yang ada. Amsal 22 ayat 1. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Terjemahan bahasa Inggris lebih jelas, saudara. A good name earned by honorable behavior. Behavior yang terhormat. Ya. Godly wisdom, moral courage, and personal integrity is more desirable than great riches. And favor is better than silver and gold. Jadi as simple pada waktu kita punya respon yang benar, kita punya nama baik, kita punya kredibilitas yang baik. Dan kredibilitas yang baik itu didapatkan dengan ini, jelas banget, earned by honorable behavior, punya attitude yang terhormat. Siap pulang dari sini, amin. Ya, walaupun mungkin nggak sempurna gitu, tapi at least kita berusaha untuk menjaga respon kita. Warren Buffett katakan seperti ini, it takes 20 years to build a reputation and 5 minutes to ruin it. If you think about that, you'll do things differently. Wow. Untuk membangun sebuah reputasi dibutuhkan 20 tahun, kata Warren Buffett. Tapi buat menghancurkannya cuma butuh 5 menit. Kalau kita sadar betul ini, maka kita punya respon benar aja ya. Amin ya. Amin ya. Kredibilitas yang baik membuka peluang bagi masa depan kita. Yang kedua, kalau kita punya respon yang benar, kita itu membangun yang namanya ketahanan diri, saudara. Saudara tahu kenapa Yusuf bisa dipakai secara luar biasa? Dia bisa menjadi perdana menteri yang bahkan dia juga bukan dari orang Israel, bukan dari Mesir. Yusuf itu nggak dari Mesir loh, saudara. Dia tuh datang dari luar, dia turun dari budak dan lain sebagainya. Itu kenapa dia bisa dipakai secara luar biasa seperti itu? Karena di dalam setiap permasalahan yang datang dalam kehidupannya, dia punya respon yang benar. Dia punya ketahanan diri, saudara. Kalau dia nggak berespon benar, ya dia tidak berespon benar, dia mungkin sudah bobrok ketahanan dirinya. Mungkin dia udah bunuh diri aja kan, saudara. Kalau dibayangkan kalau jadi Yusuf, dapat masalah dari keluarganya, dibenci sama kakak-kakaknya semua, difitnah sama Potifar, kemudian dilupain lagi udah di penjara. Tapi responnya benar, karena responnya benar dia punya ketahanan diri. Itu yang membangun ketahanan dirinya dia, saudara.
Dan zaman sekarang jarang sekali orang yang punya ketahanan diri. Apalagi katanya zaman sekarang generasi sekarang dikenal dengan generasi stroberi. Betul? Ya? Kelihatannya bagus, kelihatannya enak, tapi gampang benyek gitu. Kenapa? Karena tidak punya ketahanan yang diri. Jadi ajarkan, selain kita juga punya respon yang benar, ajarkan ke anak-anak kita, ke generasi yang berikutnya, mereka punya respon yang benar di dalam apapun yang mereka lakukan. Kenapa? Karena ini membangun ketahanan diri mereka. Yang ketiga, kalau seandainya kita punya respon benar, kita bisa membangun yang namanya suasana damai, saudara. Jadi pada waktu kita datang gitu ya, kalau seandainya kita punya respon benar, pada waktu kita datang ke sebuah tempat, ke sebuah lingkungan, ke sebuah komunitas, ke kantor, kemanapun gitu kita berada, orang-orang sekitar tuh tenang gitu. Oh, ada Jeremy datang, ada Koreza datang, karena bawa damai, saudara. Ada masalah, kita bisa, mungkin kita nggak biasanya ya, kalau ada masalah kan ada grup A, ada grup B, betul? Ya? Betul ya? Ya, kita nggak terbawa untuk ikut A, untuk ikut B, tapi yang kita bawa adalah kita punya respon benar, kita ikut Tuhan maunya apa. Kita punya respon benar. Matius 5 ayat yang ke-9, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Dan saudara, orang yang membawa damai itu, kedamaian itu hanya bisa dilahirkan oleh orang-orang yang dewasa. Orang yang dewasa adalah orang yang punya respon yang benar. Saya ulang, kedamaian hanya bisa dibentuk oleh orang yang dewasa. Dan orang yang dewasa, orang yang bisa menjadi dewasa, orang yang dikategorikan sebagai orang dewasa adalah orang yang bisa berespon benar. Baik itu kita di kantor, seandainya ada karyawan atau ada tim kita memberikan mereka untuk berkarya dan lain sebagainya, tapi mungkin tidak sesuai ekspektasi atau nggak achieve target. Apa yang kita lakukan? Apakah kita tetap bawa damai di situ? Atau apa yang kita bisa lakukan? Kalau seandainya di rumah, anak-anak di rumah, wah biasa, apalagi anak saya 2 cowok, saudara. Dua-duanya cowok. Puji Tuhan gak 5. Tapi bagaimana kita juga punya respon yang benar? Di sekolah, di tempat kerja, dimanapun kita berada, yang kita lakukan adalah jadi pembawa damai dengan respon yang benar. Kedamaian yang dihasilkan oleh orang-orang yang dewasa membawa manifestasi berkat Tuhan. Jadi selalu didoakan, apalagi setelah setiap kali mau doa berkat, selalu didoakan saudara menjadi berkat dimanapun saudara berada gitu. Gimana caranya kita jadi berkat gitu? Apakah kita memberi dengan apa yang kita miliki? Iya, itu salah satunya. Tapi berkat Tuhan itu turun ketika ada kesatuan, ada kedamaian. Berkat Tuhan yang dari surga, bukan berkat yang dari kita, tapi berkat yang dari surga itu dicurahkan ketika ada kedamaian. Coba, how big is it, saudara? Coba pikiran betapa besarnya itu. Berkat Tuhan, berkatnya dari surga loh, bukan dari kita. Pada waktu kita berhasil menjadi pribadi yang dewasa, membawa suasana damai, ada kerukunan di situ, berkat Tuhan dicurahkan di situ. Hanya lewat respon yang benar. Amin. Amin.
Sampai ayat 23, makanya jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saya boleh minta pemain musik buat ke depan? Dan saudara, saya mau tutup dengan ini saudara. Pada suatu hari dalam firman Tuhan itu ada sebuah kisah di mana Abraham itu kan punya istri satu, betul? Yang satu lagi itu kan sebenarnya gundiknya, ya, sebenarnya gundiknya namanya Hagar. Tapi pada waktu si Abraham punya anak yang dia punya pertama itu adalah anak yang dari Hagar, bukan anaknya Sarah, ya. Nah, pada waktu itu Hagar punya anak, kemudian puji Tuhan akhirnya Tuhan juga memberikan anak lewat Sarah, yaitu adalah Ishak gitu. Nah, pada waktu itu karena Sarah agak mungkin iri kali ya, dia nggak enak lah gitu hatinya, mungkin tinggal dengan orang yang keluarga yang satunya gitu ya. Normal ya, kalau seandainya kita bayangkan Sarah juga normal, betul? Nah, akhirnya singkat cerita Hagar itu disuruh pergi dengan permintaan dari Sarah, suruh pergi sama Abraham, suruh pergi. Nah, pada waktu itu saudara, Hagar sudah kasih bawa makanan, bawa minuman sebanyak mungkin. Tapi karena dia suruh pergi keluar dari tempat persediaannya gitu ya, kan akhirnya makanan dan minumannya habis. Ya, anaknya kehausan gitu, Ismail haus dan lain sebagainya. Terus kita baca Kejadian 21 ayat 15. Hagar punya respon saudara, punya respon. Ketika air yang di Kirbat itu habis, responnya Hagar, dibuangnya lah anak itu ke bawah semak-semak. Dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepemanah jauhnya, sebab katanya gak tahan aku melihat anak itu nangis. Yang lucu adalah kalau biasanya kalau anak nangis biasanya sama orang tuanya dipeluk, betul? Ya, tapi yang ini yang dilakukan karena airnya habis, anaknya nangis, dibuang jauh-jauh ke semak-semak karena dia nggak tahan. Berapa kali kita merasa tidak tahan dengan keadaan yang kita hadapi. Sedang ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara nyaring. Ayat 17. Allah mendengar suara anak itu. Lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar, katanya kepadanya, apakah yang kau susahkan Hagar? Jangan takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu. Dari tempat ia terbaring, bangunlah, angkatlah anak itu dan bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Ayat 19. Lalu Allah membuka mata Hagar sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air, kemudian diberinya anak itu minum. Pertanyaannya, sumurnya sebenarnya udah ada atau belum? Udah ada, saudara. Jadi sebenarnya dalam setiap permasalahan yang kita hadapi, sebenarnya sumurnya udah ada. Tapi mungkin seringkali kita nggak tahan. Kita nggak tahan dengan tekanan, kita nggak tahan dengan suara yang terlalu berisik, kita nggak tahan gitu. Tapi kalau seandainya responnya benar, sebenarnya kita bisa lihat saudara sumurnya itu. Dan saya tutup dengan ini, responmu hari ini menentukan tuaian di masa depan. Jadi saya nggak tahu apa yang sedang saudara alami, masalah apa yang sedang saudara alami, atau mungkin nanti saudara akan menghadapi sebuah permasalahan yang mungkin saudara tidak akan duga-duga dan lain sebagainya. Tapi ingat ini saudara, kalau kita punya respon yang salah atau kita nggak tahan dengan tekanan, ingat ini, tetap
respon dengan benar. Kalau kita punya respon salah, kita bisa tertutup matanya, kita nggak bisa lihat solusi, saudara. Tapi kalau kita punya respon benar, kita bisa lihat solusinya. Dan respon itu, solusi itu buat masa yang akan datang, buat pelayan di masa yang akan datang. Jadi saya berdoa hari ini pulang dari sini saudara punya respon benar, karena responmu hari ini adalah masa depan. Amin, amin, amin. Yuk mari kita bangkit berdiri. Mari kita berdoa ya. Bapa dalam surga, buat hari ini terima kasih Tuhan buat setiap firman Tuhan yang sudah dibagikan hari ini ya Bapak. Bapak, di dalam setiap permasalahan yang ada dalam kehidupan kami tahu iblis akan terus berusaha untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan. Tapi kami tahu ketika kami menjadi anak-anak Tuhan yang dewasa, kami menjadi anak-anak Tuhan yang bisa berespon benar, iblis tidak akan pernah bisa menjatuhkan kami. Dan kami percaya Tuhan hari ini ajar kami, bantu kami untuk bisa berespon benar di dalam segala sesuatu yang kami hadapi ya Bapak. Berikan kami hikmat, berikan kami kepekaan, atau mungkin Tuhan belum kasih kami solusi, berikan kami ketenangan untuk bisa berdiam diri, untuk menunggu apa yang menjadi jawaban Tuhan atas permasalahan yang kami hadapi. Dan kami percaya Tuhan, dengan kehadiran kami dimanapun kami berada, ajar kami ketika kami berespon benar, kami bisa menjadi pembawa damai dimanapun kami berada, dan kami bisa menjadi saluran berkat yang daripada Kristus, berkat yang daripada surga untuk turun ke tempat dimanapun kami ditempatkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapak buat firman ini. Mari kita angkat kedua tangan kita, mari kita terima berkat Tuhan. Diberkatilah Engkau di dalam segala sesuatu yang Kau kerjakan. Diberkatilah Engkau di setiap lingkungan, setiap marketplace yang Kau hadapi, setiap keluar masukmu, dalam setiap lumbung-lumbung yang Kau kerjakan, setiap benih-benih yang Kau tabur saat ini diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Pada waktu nanti Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya, Kau akan disebut sebagai hamba yang setia di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak semua yang sudah terima berkat Tuhan semuanya. Katakan